Shalom warga kerajaan. Masih tentang rahasia obedience to the king. Kita masih ingat ada seorang perwira di Kapernaum, perwira Romawi ya, yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Saya bayangkan, bukan dipuji manusia. Yang membuat Tuhan Yesus kagum. Sebab dia berkata, just say one word. Berikan saja command atau perintah. Satu kata, pasti hambaku sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Aku ada di bawah otoritas. Dan di bawahku juga ada otoritas. Ada hamba, ada prajurit. Oh, berkata apa prajurit ini? Maju perang, mereka akan pergi. Dan kepada hambaku, angkat barang ini dia akan lakukan. Dan ada satu rahasia luar biasa di sini. Obedience to the king. Dia tahu bahwa Yesus adalah seorang raja di atas raja Romawi yang dia layani. Karena sesuatu yang berbahaya sekali. Sebab dia menyebut Yesus sebagai Lord. Dia bisa dibakar hidup-hidup. Nah, dalam cerita yang kita pelajari belakangan ini, ada dua pembawa kabar baik. Pertama adalah Ahimaaz bin Sadok, putra dari imam, bahkan yang jadi imam besar pada kerajaan David. Luar biasa bukan? Seorang putra daripada imam besar. Kita tahu tidak semua orang bisa jadi imam. Dia harus keturunan daripada Harun, imam besar pertama. Yang kedua, pelari yang harus membawa kabar baik adalah tidak punya nama, tidak punya bapak, bahkan tidak punya latar belakang apapun. Seorang budak. Disebutkan orang Ethiopia. Terjemahan lain berkata di Ethiopian atau Kush. Artinya hitam. Di sini kita belajar bahwa Yesus adalah raja atas seluruh bumi. Tuhan kita jangan percaya kalau dia katakan hanya untuk orang Israel. Ketika kematian daripada Absalom dan kemenangan perang yang luar biasa itu, bahkan dibantu oleh alam. Kalau kita melawan otoritas, alam pun akan memberontak kepada kita. Binatang buas dan sebagainya. Maka pembawa kabar yang tidak disuruh itu adalah Ahimaaz. Padahal kalau kita belajar firman Tuhan sebelumnya, dia adalah memang seperti spy yang membawa berita yang dari kota raja di mana Absalom memberontak, memberitahu pada David. Berarti larinya luar biasa. Mungkin dia juga juara atletik pada zaman itu. Tetapi dia tidak diperintahkan, dia tidak disuruh. Sebaliknya orang Ethiopia itu yang namanya Kush adalah seorang yang diperintahkan oleh komandan saat itu Yoab. Sehingga ketika sampai kepada David yang mendapat hadiah. Jangan lupa ya, Injil itu Euangelion. Hadiah karena pembawa kabar baik dari medan perang. Kushi atau orang Ethiopia itu yang mendapat hadiah. Karena he run with a message. Dia membawa kabar baik tentang kemenangan di medan peperangan. Karena itu Tuhan tidak membedakan orang. Saya ingat teman saya yang saya kenal. Ada seorang pendeta namanya Sunday Adelaja di Ukraine. Gereja terbesar, gereja karismatik terbesar di Europe. Di Ukraine. Sunday Adelaja adalah orang Nigeria, saudaraku. Dia dulu dihina, kamu coklat, dibilang monyet. Tapi Tuhan menyertai dia. Dan jangan lupa, dia asalnya itu dibuang oleh orang tuanya. Dan tahu siapa orang tuanya, dia dibuang ke kotak sampah. Ada orang menemukan dia. Dan Tuhan mengangkat dia luar biasa. Luar biasa di Sunday Adelaja dibagi Tuhan. Karena itu bukan karena warna kulit, bukan karena pangkat, bukan karena kedudukan. Tetapi siapa yang mengutus kita. Kalau saya tidak diutus Tuhan untuk pergi ke Bali dan tidak ada hari ini, saudaraku. Percayalah, saya tidak mau jadi Ahimaaz yang bergerak cuma karena semangat. Tidak. Tetapi karena perintah dari Sang Raja. God bless you. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Apa kabarnya hari ini? Haleluya. Mari pagi hari ini kita membawakan syukur kita, pujian penyembahan kita mau beri yang terbaik bagi Raja di atas segala raja. Amin. Kau pernah hidupku.
lega saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa
membutuhkan hati Tuhan. Aku mau ku timbul Tuhan, ku mau berjalan dalam rancangan-Mu selamanya. Kuasanya dalam-Mu Tuhan, dapati sukacitaku, ku dapati masa depanku, dapati kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama
menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Percaya Tuhan, kami boleh ada hari ini karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan. Mari kita bersama-sama Tuhan pagi ini menikmati kehadiran-Nya. Nikmati kehadiran-Nya. Nikmati bersama Tuhan pagi ini. Saudara sudah memberikan waktu. Saudara sudah memberikan hari ini buat Tuhan. Waktu ini buat Tuhan. Saudara sudah meninggalkan acara-acara apapun. Saudara sudah meninggalkan pekerjaan saudara. Saudara sudah meninggalkan kesibukan. Dan hari ini kita bersama dengan Tuhan. Nikmati kebersamaan dengan Tuhan. Saudara dan saya sudah bangun pagi-pagi. Sudah ada niat untuk bertemu dengan Tuhan. Untuk beribadah kepada Allah yang besar. Oh, Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Nikmati kebersamaan. Lupakan yang lain. Lupakan. Yesus. Seperti lagu yang kita nyanyikan. Kalau ku hidup. Perkataan ini luar biasa saudara. Mari kita ulang sekali lagi. Kalau ku hidup. Ku hidup, Apa saudara? ku hidup bagimu. Nyatakan benar-benar. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh selama ku hidup.
di atas segala raja, Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih kehadiran-Mu berkarya di tengah-tengah kami Tuhan. Buat mujizat setiap Engkau hadir Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Apa kabar? Luar biasa, balong-balong semua. Lihat kiri kanan kita, COVID-nya sudah hilang belum? Saya percaya dia sedang lenyap. Ya, dunia ini sedang lenyap apa? Dengan segala keinginannya. Haleluya. Kita percaya bahwa harga yang harus kita lewati untuk mengikut Yesus sebagai anak-anak Allah ternyata tidak gampang. Ya. Tapi bersama Tuhan kita akan lakukan perkara yang besar. Amin. Ya, meskipun kita kecil, dianggap kecil, tapi nama kita juga besar bersama Tuhan. Amin. Lihat kiri kanan kita, ada Tuhan di dalammu. Amin. Ada Tuhan di dalammu. Amin. Ya, izinkan hari ini Tuhan bukan hanya bersama dengan kita, izinkan dia tinggal di dalam hati kita. Amin. Ya, saya percaya bahwa tema demi tema yang kita lalui dalam tuntunan khotbah setiap minggu bahkan setiap bulan, saya percaya membawa kita bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Ya. Kalau beberapa bulan yang lalu tema-tema luar biasa, namun bulan ini kita dibawa oleh Tuhan atas tuntunan senior kita, ya, hamba Tuhan senior kita yang di Bali, Bapak Timotius Arifin, menuntun kita terus untuk kita bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Amin. Hidup kita, kekristenan kita bukan hanya jadi orang Kristen saja. Tapi identitas kita punya raja. Dan hidup kita ini, kita melihat bahwa kita harus mendengar apa kata raja. Amin. Ya. Tema kita adalah ketaatan kepada sang raja, ya. Saya percaya ini sudah dikhotbahkan berkali-kali, ya. Bahwa kalau bicara ketaatan, saya percaya bahwa orang percaya harus melakukan ini. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema besar kita, mungkin setiap minggu sudah dibacakan, baik kita akan baca ulang lagi biar menjadi rema dalam hidup kita, yaitu di dalam 2 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan 2. Ya, ada di sana. Saya suka untuk kita baca bersama-sama. Ya, dengan lantang kita baca dan kita mendengarkan bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama 2 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan 2. 2, 3. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Saya percaya maksud dan tujuan Paulus menulis surat ini ke dalam jemaat di Korintus itu sangat luar biasa. Tujuannya bahwa ketaatan ini harga mutlak. Ya, harga mutlak. Dikatakan di sana bahwa menerima pelayanan ini. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang, ya istilah sekarang jemaat yang amburadul. Di sana banyak karunia, di sana banyak pelayanan, tapi kehidupannya masih kacau. Ada perjinahan, ada percabulan, ada korupsi dan lain sebagainya. Ini keadaan Korintus waktu Paulus menulis surat ini. Makanya Paulus menuliskan, menerima pelayanan ini dengan ketaatan dari Tuhan, bahwa dia tidak tawar. Sebenarnya mau masuk Korintus ini, ya enggak ya, ya enggak ya. Tapi dia berkata, dikatakan apa? Karena itu kami tidak tawar hati. Saya tahu bahwa orang yang tawar hati
dia tidak dapat apa-apa. Tapi Paulus tidak tawar hati, menerima panggilannya, menerima pelayanan ini. Amin saudara. Saya percaya kita hari ini ada di tempat ini, kita sedang melakukan perintahnya Tuhan. Saya taat keputusan kita hari ini untuk saya datang beribadah. Amin. Dan luar biasanya Paulus menuliskan bahwa firman Tuhan yang disampaikan itu benar-benar perintahnya Tuhan. Dia tidak ragu-ragu lagi, bahkan Paulus berkata, apa yang kusampaikan ini bukan firman Tuhan buatan manusia, bukan kelicikan manusia, tapi firman yang datang dari Tuhan disampaikan dan siap untuk dihakimi. Ya, ini terjemahan bebasnya, ya. Kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Siap dihakimi, siap, ya. Paulus lagi, nasihat lagi. Ya. Khotbah lagi Paulus. Tapi Paulus siap untuk dipertimbangkan. Amin. Di hadapan Tuhan. Nah, ini yang melatar belakangi kenapa ditulis ayat ini. Pertama kali saya belajar, kok enggak ada hubungannya dengan ketaatan kepada sang raja. Pertama kali saya berpikir begitu. Tapi setelah saya baca, oh luar biasa. Tidak gampang. Ya, ketaatan ini hal yang tidak gampang. Memerlukan keputusan. Nah, saya mencoba apa itu arti ketaatan. Yang bahasa yang terdekat artinya apa? Ya, di sana dituliskan ketaatan, taat sama dengan patuh, ya. Bahasa, ya saya mencoba belajar apa arti taat ini yang dekat sekali untuk kita pahami. Ya, dalam bahasa Ibrani adalah sama, yang artinya dengar baik-baik, mendengarkan, menyodorkan telinga dan mengerti. Ya, itu sama. Jadi kita mendengar baik-baik, lalu apa? Kalau enggak dengar, saya apa? Menyodorkan telinga. Benar-benar mau mendengar. Enggak, aku enggak dengar. Harus apa? Telinga kita sodorkan. Nah, kalimat taat, aku mau mendengar. Oke, ya. Terus itu sama, sedangkan hupakuo atau hupo artinya tempat bagian bawah, sedangkan ya tempat bagian bawah yang paling dalam ya. Sedangkan aku berarti mendengarkan sungguh-sungguh, memperhatikan dan menyesuaikan diri terhadap satu perintah dari otoritas yang di atasnya. Ya, itu dari bahasa Ibrani. Kita mendengar dan menempatkan diri di bawah untuk kita mendengar baik-baik. Dan mendengar dari siapa? Dari otoritas. Otoritas kita yang paling tinggi siapa? Tuhan Yesus Kristus. Kita mendengar dari otoritas kita. Pimpinan kita. Mendengar baik-baik. Ya, sedikit. Ini Ibraninya. Terus, ya, kita banyak belajar dari Yunani. Seringkali kita kalau belajar dulu di sekolah bahasa Yunani artinya ini, artinya ini. Dan kita sedikit membuka artinya dari kedua, kepatuhan dalam bahasa Yunani adalah pitarcho. Ya. Yang berarti diyakinkan oleh penguasa tunduk terhadap yang sedang berkuasa. Ya, tunduk siapa yang berkuasa atas hidup kita? Tunduk. Saya percaya kita pakai ini karena apa? Kita tunduk kepada siapa? Pemerintah, otoritas. Boleh di luar. Ya, sekarang kemarin kita dengar, ya, kita dengar diumumkan dengan siapa? Bapak Presiden, boleh di luar, tidak pakai masker. Tapi dalam ruangan masih harus pakai masker. Ya, saya percaya ini salah satu apa? Kepatuhan. Karena kita mendengar. Amin. Oke. Ya. Nah, dasarnya apa? Ya, dasarnya apa dikatakan? Kisah Rasul 5 ayat 29. Murid
Yesus memberi pernyataan kepada pemimpin agama yang melarang mereka berkhotbah dalam nama Tuhan Yesus. Kami lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya, otoritas tertinggi adalah Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kita. Ya, tidak enak melakukan karena ketaatan. Oke, saya dengan cepat. Oke, dari terjemahan HIBD, ya, Holman Illustrated Bible Directory, saya mencoba untuk melihat ketaatan itu apa artinya. Yaitu adalah mendengar firman dan bertindak sesuai dengan itu. Apa itu? Ya, apa itu? Apa yang dikatakan firman itu? Apa yang dikatakan hari ini buat kita? Dengar baik-baik. Tuhan bilang pada Israel, apa yang kukatakan hari ini dan lakukan, maka engkau akan berhasil. Berlakulah hati-hati. Ya. Jadi ketaatan menurut Alkitab berarti mendengar, percaya, tunduk, dan berserah kepada Tuhan dan firman-Nya. Amin. Ketaatan itu. Ya, ketaatan yang harus dilalui. Oke. Nah, kita harus mendengar baik-baik. Saya percaya mendengar ini ada 3 buat saya. Ya, saya nggak tulis di sana. Apa yang harus kita dengar dan dipatuhi? Saya tulis di sana firman Tuhan ada 3. Ya, mendengar apa kata dunia, apa kata firman Tuhan. Yang ketiga, apa kata hati, suara hati. Kita mendengar semuanya itu. Apa yang kita dengar sangat mempengaruhi hidup kita. Sekali lagi, apa yang saya dengar itu mempengaruhi hidup saya. Ya. Hari ini kita dengar, pagi-pagi tadi, berita dulu di YouTube, di TV, atau kabar di luar. Itu berita yang datang dari dunia yang kita ya hari dengar. Atau kita pagi-pagi dengar kicau burung untuk membangunkan kita. Kicau burung atau ayam berkokok. Ya, kita lalu bangun. Kita mendengar. Dan kita sangat dipengaruhi. Nah, kita mendengar baik-baik atau tidak, itu akan mempengaruhi hidup kita. Yang pertama adalah suara dari dunia. Yang kedua adalah suara dari Tuhan. Yang ketiga adalah suara hati. Ya. Ini yang penting, saudara. Apa yang kita dengar baik-baik itu yang mempengaruhi iman kekristenan kita, kehidupan kita. Haleluya. Hari ini kita mendengar, ya hari Minggu saya harus datang beribadah. Saya bangun pagi dan saya tinggalkan yang lain. Toko saya kunci rapat-rapat. Gudang saya kunci rapat-rapat. Dan saya pergi untuk datang apa? Beribadah. Haleluya. Itu datang dari mana? Dari GKM. Nah, ya, saya percaya itu sudah dengar dari suara hati kita. Ya, saya harus melayani Tuhan hari ini. Karena ada kesempatan untuk saya apa? Melayani Tuhan. Baik, saya akan teruskan bagaimana mendengar firman Tuhan. Yang utama, saya nggak bahas mendengar dunia, ya. Hari-hari ini kita mendengar dunia politik sedang panas, semuanya goncang di luar sana, membuat kita khawatir, membuat kita takut, membuat kita cemas. Ya, itu yang datang dari dunia. Mungkin kita senang mendengar, ya di Sumbawa benar-benar kekayaannya melimpah. Bulan yang lalu lagi trending bahwa harta karun ini ada di Pulau Sumbawa. Saudara dengar? Di Nyumon ada emas, di Dompu ada emas, di Sumbawa ada emas. Mas siapa? Ada mas-mas yang lain.
Mas Yanto. Halo Mas Yanto. Ya, semua ada emas. Senang enggak kabar itu? Haleluya. Ketika emas di mana? Di Labaung muncul, senang. Ya, pengusaha emas dan kejahatan juga ada. Ya, pertama Sumbawa enggak ada rampok. Ketika Pak Filimon menggali emas, ya, pengusaha menggali emas, di situ ada perampok. Ya enggak? Biasanya enggak ada, cuma maling kambing, maling sapi, maling ayam, ya kan? Nah, tapi waktu itu ada perampok. Nah, bareng kita mendengar kabar berita yang ada di dunia. Namun kita akan mendengar yang lebih penting, yaitu apa? Suara Tuhan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Amin. Kenapa kita harus mendengar, saudara, dengan cepat? Ya, 2 Timotius 3 ayat ke-15. Mari kita baca bersama-sama. Ini nasihatnya Paulus kepada muridnya, yaitu Timotius. Ayo kita baca. 2, 3. Ingat juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Amin. Dari kecil, ya, Timotius sudah mendengar dari neneknya, ya, karena dia dipelihara sama neneknya. Dari kecil sudah diperdengarkan apa? Kitab suci. Ya, dari kecil sudah mendengar. Amin. Betapa pentingnya firman Tuhan. Betapa pentingnya apa? Kitab suci, firman Tuhan, Alkitab. Nah, ini penting, nomor 1. Saya percaya di HP saudara selain ada Alkitab, sisinya ada apa? Instagram, ada Facebook, ada apa lagi? WA, YouTube. Terus apa lagi? Game. Pilih mana? Berita pertama. Facebook apa ya? Pilihan yang terpenting yaitu firman Tuhan. Karena apa dituliskan di sana Paulus? Ya, firman Tuhan, ya, kitab suci yang dapat memberi apa? Hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada apa? Keselamatan. Amin. Kemarin saya sharing kepada orang-orang remaja, anak-anak muda yang sekarang menggandrungi semua yang online. Ya, bukan anak-anak remaja aja, orang tua juga. Ya, apa yang utama dalam hidup ini? Ya, hidup kita sehari-hari, kebutuhan kita sehari, ini yang terpenting. Yang penting saya senang, Om. Ya. Yang saya penting ini, Kak. Saya bilang, semua bilang begitu. Senang hari ini. Saya katakan, yang terpenting adalah keselamatan. Ya, keselamatan apa? Pikirkan boleh, main HP, game boleh, silakan. Yang penting kepentingan apa? Matamu ini. Ya. Karena mata ini penting. Banyak dipengaruhi karena sering lihat gadget, matanya apa? Rabun. Bahkan tidak melihat. Masih remaja. Ya, kalau yang sudah senior ya wajar lah. Ya, karena sudah dipakai lama. Ya. Itu. Yang terpenting ada keselamatan. Makanya Injil, ya, kitab suci penting untuk menuntun keselamatan baik tubuh, jiwa maupun roh. Saya lanjutkan, kenapa penting? Ya, firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Pentingnya. Haleluya. Untuk menyatakan kesalahan. Menurut apa? Menurut firman Tuhan. Kamu sudah tidak. Kamu tidak sopan menurut apa? Firman Tuhan. Kamu berdosa. Bukan kepada saya, namun kepada Tuhan. Di dalam mana? Di dalam firman Allah. Baik.
Kita melihat lagi dalam Mazmur 119 ayat 9. 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Orang muda, di mana orang muda? Di mana orang muda? Saya. Ya kan? 70% di sini orang muda. 80% ya, orang muda. Dengan apakah? Dengan firman Tuhan. Kelakuan kita, perbuatan kita, bicara kita dijaga dengan apa? Firman Tuhan. Haleluya. Nah, sedikit ini saya mencoba kita ketika kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, kita melihat di dalam Lukas 11 ayat 28. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi ia berkata, berbahagialah ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Ya, memelihara. Mendengar terus mendapat dipeliharanya. Supaya beranak. Ya, ini dipelihara. Ya kan? Kayak pelihara ayam aja, ya. Dan ada terjemahan dari New Living Translate. Dikatakan di sana, mari kita baca bersama-sama. Apa? Yesus menjawab, tetapi yang diberkati adalah semua yang mendengar firman Allah dan mempraktekannya. Amin. Mendengar. Ya, ada bedanya. Ya. Bahagia. Yang pertama, mereka yang mendengar. Mereka yang berbahagia, mereka yang mendengar dan memeliharanya. Berbahagia. Amin. Ini yang kita cari. Ya, berbahagia. Kita berkeluarga, punya anak, punya istri, punya semuanya, aku bahagia. Tujuan keluarga, ada keluarga baru yang mau diberkati, tujuannya apa? Pertama kali bilang, saya enggak tahu. Yang penting, yang pertama kali aku pengen apa? Bahagia. Ketemu pacar katanya bahagia. Betul enggak? Ketemu saya sudah diberkati dalam rumah tangga, aku bahagia. Belum tentu. Ya. Ini cita-cita semua orang. Ya. Dari yang muda sampai yang senior. Aku mau apa? Bahagia. Enggak ada yang berkata, aku enggak mau bahagia. Tapi kuncinya di sini. Mau bahagia? Saya mendengar apa? Mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Siapa yang mau diberkati? Terjemahan yang tadi, yang lebih diberkati. Siapa yang mau lebih diberkati? Saya mau lebih diberkati. Ya, saya mau lebih diberkati. Dikatakan di sana adalah semua yang mendengar firman Allah dan mempraktekkan. Haleluya. Ini yang diberkati. Saya percaya kita boleh ada sampai hari ini, kita sedang diberkati Tuhan. Amin. Kesehatan kita hari ini karena berkatnya Tuhan. Saya percaya hari ini saya boleh ada, boleh seger sampai hari ini, kita boleh sehat sampai hari ini karena Tuhan. Karena firman-Nya yang kita dengar, kita lakukan. Cepat, yuk. Ya. Ya. Tapi ada firman Tuhan yang berkata dalam Amsal 13 ayat 13. Yuk mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ternyata ada orang-orang yang meremehkan firman Tuhan. Menyepelekan, itu sudah biasa saya dengar. Lebih bagus dari pendeta di sana itu. Sudah biasa. Diremehkan. Dan dia akan menanggung akibatnya. Dan siapa dikatakan di sana?
siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Haleluya. Kita mau terima akibatnya, balasannya, pilihan di tangan kita, di hidup kita. Haleluya. Masih mendengar dan patuh, kita taat. Ya, kita melihat siapa yang meremehkan atau menyepelekan atau tidak mentaati firman Tuhan. Yang pertama jelas kita tahu bahwa Adam dan Hawa pertama menikmati berkat Tuhan. Tapi selanjutnya Adam dan Hawa melanggar, menyepelekan apa yang Tuhan katakan, jangan makan buah itu. Tapi dia mendengar suara dari luar, lalu melanggarnya. Dosa diperbuatnya, meremehkan apa yang dikatakan Tuhan. Haleluya. Dan dosa sampai kepada umat manusia seluruhnya. Ya, dengan cepat ini dosa. Nah, Musa, masa Musa meremehkan? Kan Musa taat. Pertama kali saya anggap taat Musa. Iya ya, panggilannya nggak gampang. Ya, yang kedua Musa pertama kali taat. Yang selanjutnya ketika Israel minta air, ya, air di padang gurun tidak ada air, ini berkali-kali dengan bersungut-sungut, dengan marah-marah kepada Musa, mana? Balik lagi ke mana? Ke Mesir aja. Di Mesir enak. Ada bawang, ada air melimpah, di sini tidak ada air. Musa disuruh Tuhan bicara kepada batu, ngomong kepada batu. Apa yang dilakukan Musa? Pukul. Suruh ngomong aja, batu, keluar air. Keluar enggak? Kalau Tuhan yang suruh akan keluar. Tapi Musa emosi, jengkel kepada pengikutnya Israel. Ini loh, ya, keluar air enggak? Keluar. Mujizat tetap terjadi meskipun jengkel. Ya enggak? Tetap. Tapi melanggar apa kata Tuhan. Ngomong saja. Tapi dihukum. Haleluya. Dan akibatnya apa saudara? Musa tidak menikmati tanah perjanjian. Haleluya. Kita mau dengar Tuhan, kita mau dengar emosi kita. Pilihan siapa? Pilihan saya dan saudara. Haleluya. Ini Musa yang katanya lemah lembut, nabi yang lemah lembut. Tapi setengah perjalanan tidak sampai tanah Kanaan. Oke, Yunus. Saya percaya saudara, Yunus ini orang yang tidak taat. Ya enggak? Tapi selanjutnya dia taat. Ketika ketidaktaatan Yunus disuruh pergi ke mana? Niniwe, tapi mau pergi ke Tarsis. Ya. Apa yang terjadi? Jangan mesti masuk perut ikan 3 hari, ya kan? Pasti ceritanya. Ketika dia naik kapal, apa yang terjadi? Ada badai, goncang, seisi kapal apa? Kacau. Ya, seisi kapal. Semua orang dibuat kacau. Orang lain tidak tahu ada apa ini. Kok tiba-tiba ada badai. Ketidaktaatan melahirkan kekacauan. Ya. Sekali lagi, ketidaktaatan mengakibatkan apa? Kekacauan, ketakutan. Bingung sekapal itu. Ya, sampai semua dilempar. Ya, kalau kita melihat kartunya, senang saya lihat kartunya. Wah, agama ini berdoa, agama ini. Oh, enggak apa? Enggak diam ini goncangan ini. Akhirnya yang dipersembahkan siapa? Oh, cari Yunus. Ternyata sembunyi di dek paling bawah itu. Tempat mesin mungkin itu. Ya, dicari lalu dibuang ke laut. Haleluya. Tunggu dibuang dulu, baru taat. Milih. Ya, saya percaya di sini ada. Saya pernah
ngalami itu. Saya dibuang dulu karena tidak taat. Ya, ketidaktaat itu menimbulkan, aduh nggak enak. Tapi ketika taat kita melihatnya. Haleluya. Ya, ada Musa dan Yunus, banyak. Ya, pertanyaannya, saya taat enggak ya? Ketika taat melakukan firman Tuhan, kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Lanjut, ya. Oke. Ini yang luar biasa yang kita baca ayat firman Tuhan. Saya banyak baca ayat firman Tuhan ya. Roma 5 ayat 19. 2, 3. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Amin. Ketaatan siapa? Yesus. Semua dibayar, dosa semua dibayar dengan kambing, lembu, domba dipersembahkan. Ya, enggak selesai, tapi diselesaikan satu orang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mati di kayu salib, menyelesaikan semuanya. Satu orang berdosa, siapa? Adam. Semua berdosa. Semua, satu orang berbuat benar. Melakukan dengan taat. Taat sampai mati. Semua dibenarkan. Amin. Haleluya. Yuk kita lihat lagi satu pribadi yang luar biasa. Apa dasar-dasarnya ketaatan itu? Harus punya dasar dong. Ya kan? Nah, dasarnya apa? Yuk kita baca. Saya suka baca hari-hari ini. Saya terus mau perkatakan itu. Makanya saya ajak semua orang yang fellowship dengan saya khotbah, saya ajak baca firman Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 19. 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Amin. Setuju? Oh, aku mengasihi Allah kok karena aku kuat, aku bisa. Enggak. Karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Ini dasarnya. Bukan dasarnya dari kita, tapi dasarnya dari siapa? Tuhan Yesus Kristus. Yuk lanjut. Masih dasarnya kasih. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. 2, 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Amin. Berat atau abot? Ya kan? Tidak berat, tidak abot, enggak. Ringan. Aduh, berat. Kalau ikut Tuhan, itu jawaban kita toh. Tapi Tuhan berkata tidak apa? Tidak berat. Perintahnya Tuhan tidak berat. Ketika saudara disuruh bangun pagi, suruh berdoa, ya doa bersama-sama, berikan waktu untuk Tuhan. Berat enggak? Ih, berat ya, sayang. Berikan waktu untuk Tuhan. Untuk kita memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Ih, berat, saya masih ngantuk. Saya masih capek nih. Aduh, capek. Itu alasan yang apa? Klasik. Yang kuno katanya. Ya. Oke, tidak berat. Terus satu ayat lagi dikatakan apa dasarnya? Yohanes 14 ayat 15. 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Halo? Kita mengasihi Tuhan? Amin? Aku mengasihi Tuhan. Sama-sama saya. Ayo sama-sama saya. Aku mengasihi Tuhan. Aku menuruti perintah-perintahnya. Perintahnya tidak berat, tapi enteng. Amin. Haleluya. Kita mengasihi Tuhan. Kita melakukan perintah. Haleluya. Satu yang diminta. Supaya kita tidak berat. Ini juga apa? Mutu daripada gereja kita. Yang pertama tadi love. Dari light itu kasih. Dasarnya semuanya kasih. Kita mendengar dan mentaati itu kasih. Yang kedua adalah kerendahan hati. Ya, kerendahan hati. Kenapa harus rendah hati?
contohnya enggak ada yang lain. Yuk kita baca. Filipi 2 ayat 8. 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Amin. Benar-benar dia jaya. Dia turun sebagai manusia untuk jemput kita semua. Dia sebagai pemulung kita sampah. Maaf, ya, saya dan saudara dulunya nggak ada apa-apanya. Tapi karena Tuhan Yesus mengangkat kita, kita berharga di mata Tuhan. Amin. Kita akui Tuhan Yesus rendah hati. Salah satu ketaatan yang harus kita lakukan, kita mendengar dan ya, saya mau. Dia yang hebat aja mau. Kemarin saya membaca kisah yang luar biasa. Nanti baca di rumah di 2 Raja-Raja 5 kalau tidak salah, kisah tentang Naaman. Naaman kan raja hebat, ya kan? Raja yang hebat. Ya, saat itu kena apa? Kusta. Ya, kisah ini. Tapi mendengar di Israel ada seorang anak buahnya, pembantunya lah, ya, pembantunya dari Israel ngomong sama nyonyanya, istri daripada siapa? Naaman. Di bangsaku, di tempatku ada seorang nabi yang luar biasa. Ya, saya anggap ini pembantu lah, ya. Ngomong dan didengar. Naaman kirim surat ke Raja Israel. Oh ya, ada nabi. Dan Naaman mau datang ke nabi siapa? Elisa. Waktu mau ketemu sama rombongannya, sama pengawalnya semua, diterima dengan baik sama Elisa? Enggak. Siapa dia? Anak buahnya Elisa suruh maju. Naaman apa? Kenapa dia enggak mau temui aku? Aku enggak tahu, aku raja besar. Tapi anak buahnya berkata, kan ini gampang, perintahnya Bu. Harga diri raja enggak ditemui. Kalau ada pejabat datang kita harus ketemu enggak? Tapi Naaman harus taat. Masuk ke apa? Sungai. Kenapa di sungai yang ya istilah jorok lah. Kan ada sungai-sungai yang lain yang bagus. Kenapa saya harus apa? Masuk sungai ini. Anak buahnya, ini kan perintah gampang. Tinggal istilah sekarang kan dibaptis 7 kali. Ya, ternyata baptisan itu dimulai dari apa? Naaman ini, Saudara. Sungai berlumpur, mungkin kayak sungai apa? Kayak Kalimas mungkin ya. Kalimas sekarang bagus, berantas. Tapi Naaman rendah hati, mendengar suara nabi. Ya, mendengarkan suara nabi. Dan dia apa? Taat melakukan. Harus apa? Nyelup berapa kali? 7 kali. Ya, dibaptis 7 kali. Dan kustanya apa? Sembuh. Amin. Kerendahan hati mendatangkan apa? Mujizat. Ketaatan mendatangkan mujizat. Amin. Dan mujizat masih berlangsung sampai hari ini. Haleluya. Oke, ya. Saya cepat. Rendah hati. Ini kunci semuanya. Ya. Untuk diberkati, untuk dihormati. Amsal berkata, akan diberkati orang-orang yang rendah hati. Oke. Kita melihat contoh-contoh dengan cepat nih ya. Contoh-contoh pribadi tadi, kisah tentang Naaman, ini yang tidak asing lagi buat kita. Ya, Abraham mempersembahkan siapa? Ishak. Harta milik satu-satunya, janji Tuhan harus dipersembahkan. Berat hati enggak? Berat hati. Tapi siapa? Abraham melakukannya. Apa yang terjadi? Mujizat. Tuhan sediakan itu. Oke? Terus Yusuf mimpinya besar luar biasa, tapi dia harus masuk penjara. Dia berontak enggak? Enggak. Tetap meskipun enggak salah dipersalahkan, di penjara, dan akhirnya menyelamatkan siapa? Satu bangsa. Dikirim ke Mesir, di penjara, menyelamatkan apa? Mesir. Dan
saudara-saudaranya datang. Semua diselamatkan. Gara-gara ketaatan Yusuf. Amin. Oke, Yusuf, siapa lagi? Daud. Daud yang taat. Bukan tentara, tapi gembala kambing domba yang berapa? 2-3 ekor. Tapi taat. Aku pasti bisa mengalahkan siapa? Goliat. Karena Tuhan menyertai. Amin. Ada Goliat persoalan di depan kita. Mari kita hadapi seperti Daud. Taat kepada Tuhan. Setelah Daud siapa? Daniel. Tidak ada sayang lagi. Doa kita, lahirkan Daniel di akhir zaman ini. Ya enggak saudara? Raja bertobat karena ketaatan Daniel. Siapa? Nebukadnezar. Sembahlah Allahnya Daniel. Semua perubahan. Ya. Terus ya, Petrus, Rasul Petrus mendengar kata Tuhan, berjalan di atas air. Karena mendengar dan melakukan. Lagu siapa lagi? Orang lumpuh yang 38 tahun yang ada di kolam apa? Bethesda. Saudara, perkataan Tuhan, bangunlah. Ternyata ketaatan itu butuh interaksi, kata kerja. Bangunlah. Ya, karena waktu itu sudah lama enggak sembuh-sembuh, menunggu apa? Kolam bergoyang. Ya, bergoncang. Keduluan orang enggak sembuh. 38 tahun. Yesus datang, bangunlah. Berarti ada kata kerja, bangun. Terus apa? Angkatlah tilammu. Ada kegerakan, ada beban yang harus dipanggil. Lalu berkata apa? Berjalan. Haleluya. Berarti ketaatan membutuhkan reaksi, membutuhkan respon. Amin. Sumbawa butuh respon anak-anak Tuhan. Amin. Butuh diresponi. Apapun yang terjadi, mari kita responi dengan pikirannya Tuhan. Amin. Dengan perkataan Tuhan. Itu saja. Butuh respon. Firman Tuhan kayak apa aja, kalau enggak diresponi, kalau enggak ditanggapi, akan lari. Yuk kita responi. Amin. Segala sesuatu yang terjadi, mari kita responi dan kita bawa ke hadapan Tuhan. Di menara doa kita doakan. Amin. Di mezbah doa kita doakan. Kita responi dengan responnya Tuhan. Oke? Ya, penghalang ketaatan. Waduh, ada penghalangnya. Penghalang berkat ada. Dengan cepat saya katakan di sana, ya. Filipi 3 ayat 18 sama 19. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ya, banyak orang. Nah, di sini dikatakan banyak orang Filipi seteru salib. Artinya apa seteru salib itu? Ya, kalau orang Jawa bilang satru siwa. Orang sini apa ya? Apa? Yang nggak mau nyapa, sobe, nah itu, ya kan? Nah, ini salib, saya nggak hiraukan. Salib berbicara apa? Penderitaan. Orang nggak mau salibnya, maunya sorga, maunya enak-enak. Generasi sekarang ini maunya apa? Enak, nggak mau salibnya. Kekristenan itu bicara bukan Natal saja, tapi bicara salib juga. Amin. Haleluya. Sampai sekarang gereja kita masih disalib. Maaf, kata-kata saya nih, kenapa disalib? Sampai hari ini belum punya gedung gereja. Tapi sebentar lagi ada gedung ini. Supaya kita apa? Rendah hati. Amin. Haleluya. Apapun kita bisa pakai. Ya kan? Untuk memuji Tuhan. Menyembah Tuhan. Tapi suatu saat kita pasti mempunyai. Ya,
Jangan sobek dengan salib, dengan penderitaan. Jangan lewati penderitaan. Aku tidak mau menderita susah-susah. Ya, generasi milenial dan generasi apa? Di atas milenial, generasi Z, ya kan? Coba tanya anaknya, mau nak begini jalan kaki ke sekolah? Ah, enggak mau. Ya kan? Kalau zamannya Pak Tudi masih mau Pak ya, jalan kaki. Sekarang mau. Ya kan? Nah, generasi sekarang, maaf, ini jauh dari salib, kenyamanan lah. Ya kan? Haleluya. Jangan sobe, jangan ini dengan salib. Penderitaan itu biasa. Amin. Kiri kanan kita lihat penderitaan itu biasa. Wih, enggak setuju. Ya. Haleluya. Kita menderita bersama Yesus Kristus. Amin. Jangan sobek ya katanya bahasa Sumbawa tadi ya. Nah, seteru dengan salib Kristus. Nah, tapi yang dikatakan orang penghalangnya, yaitu katakan tadi sobek ya, apa seteru salib Kristus. Terus penghalangnya, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah apa? Perut mereka. Kemuliaan mereka ialah salib mereka. Pikiran mereka semata-mata apa? Tertuju kepada perkara duniawi. Ya, ini penghalang terbesar. Ya, untuk kita mentaati firman Tuhan. Kita udah tidak menghiraukan salib Kristus, penderitaan Kristus. Yang kedua, pikiran mereka adalah perkara-perkara dunia. Saat saya baca firman, Tuhan mereka adalah perut mereka. Saya lihat perut saya semakin buncit lagi. Artinya yang dipikirkan cuma isi perut. Agak kecil kok Feby. Enggak kayak dulu. Jangan ketawa. Dari langsing, gendut, sekarang agak langsing. Ya, di situ memuji diri sendiri. Ya. Nah, saat membaca ayat ini saya merenung, iya ya, banyak orang itu mementingkan Tuhan mereka. Bayangin Tuhan mereka. Berarti yang nomor satu perutnya dong. Saat saya belajar, jangan sampai itu terjadi. Ya, terus lagi apa? Setelah perutnya, ya, kemuliaan mereka aib. Bapak Ibu, ini penghalang. Mari kita singkirkan. Saya percaya kalau ada penghalang, apa? Kita singkirkan atau kita lompati. Amin. Haleluya. Oke. Pikiran manusia adalah lawannya pikiran apa? Sorgawi. Oke, apa yang harus dipikirkan? Kenapa saya ambil pikiran ini, saudara? Karena dari hati ini lewat segala sesuatu itu dipikirkan dulu. Kita terima lalu dipikirkan. Ini yang pikiran manusiawi yang menghambat kita. Yang menghambat pola pikir kita yang sudah dicetak oleh pikiran dunia. Dan akan kita sesuaikan dengan pikiran firman Tuhan, pikiran Kristus. Apa yang kita, ini sangat dikendalikan. Hati ini mesin. Dan otak kita ini, pikiran kita ini adalah apa? Ini, apa? Kemudi. Kalau pikiran kita benar, jalannya sesuai dengan firman Tuhan, jalan akan lurus. Kalau pikiran kita lagi kacau, apa yang kita lakukan akan kacau. Apa itu pikiran surgawi? Mari kita baca. Filipi 4 ayat 8. Belum. Kolose 3 ayat 1 sampai 2. 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Loh, bagaimana? Saya harus memikirkan anak saya dong. Ya, betul. Saya memikirkan masa depan dong, rumah saya, semua. Betul, enggak salah, harus itu. Tapi pikirkanlah perkara-perkara di atas. Artinya kita melihat Yesus tolong keluarga kita. Yesus tolong usaha kita.
Amin. Apa perkara di atas? Saya lihat langit, perkara apa? Bintang pindah, bulan pindah. Artinya percaya Yesus yang kendalikan. Amin. Yesus yang berkuasa atas usaha kita. Anak-anak kita semua. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini bagian kita. Ya. Filipi 4 ayat 8. 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Genap? Amin? Apa yang harus saya pikirkan? Ini jelas. Saya percaya kalau pikiran kita lurus seperti ini, maka hidup kita akan terus dituntun di jalannya Tuhan. Pikirkan apa? Kendalikan ini. Pikirkanlah. Ya, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci. Nggak usahlah pikirkan sama yang jahat-jahat. Ada maksudnya. Ya, kalau kita melihat sesuatu yang tidak baik, yang jahat, pasti ada maksudnya Tuhan itu. Amin. Pikirkanlah. Ini sebagai kendali hidup. Pikirkanlah yang suci. Amin. Ini kendali. Dari anak kecil sampai mikir. Sekarang anak 5 tahun bisa memikirkan bagaimana COVID nanti datang lagi ndak Bayangin saudara, anak 5 tahun sekolah mikir, om sini mau tanya, COVID-nya katanya sudah mereda ya? Iya, dia datang lagi ndak? Nah, ini anak 5 tahun. Haleluya, sudah berpikir. Nah, berpikir, Tuhan lindungi kita. Ada COVID. Bentuknya apa-apa, modelnya apa-apa. Tuhan lindungi kita. Amin. Saya katakan gitu kepada anak kecil. Polos kan? Hanya saya. Lebih-lebih yang remaja. Bisa online enggak? Bisa jalan-jalan lagi enggak nanti? Bisa. Ya, anak-anak muda. Tuhan tetap lindungi kita. Haleluya. Terakhir. Lama sekali Pak Joko ini. Ya, dari tadi terakhir itu. Nah, ini yang diminta. Ya. Injil Matius pasal 7. Orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukan disebut orang bodoh yang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Itu mendengar tapi tidak melakukan. Tapi orang bijaksana mendengar firman Tuhan dan melakukannya, dia mendirikan rumahnya di atas batu. Dasarnya adalah Tuhan Yesus. Perlu melakukan. Amin. Yuk kita baca. Yakobus 1 ayat 21 sampai 22. 2, 3. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan yang jahat yang begitu banyak, itu yang terimalah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Amin. Kita aminkan ayat ini. Ya, bukan mendengar saja, namun kita melakukan. Haleluya. Kita lagi pelaku. Pelakunya itu bukan Pak Gembala saja, bukan Gembala KM saja, bukan pengurus gereja saja, namun pelaku adalah kita semua, warga kerajaan Allah. Amin. Amanat agung harus namanya amanat. Amanat dari pembina upacara, pasukan diistirahatkan apa ya kan, amanat namanya. Penting enggak? Penting ya. Sebagai pelaku gereja Tuhan yang ditempatkan di Sumbawa, kita sebagai pelaku firman Tuhan. Amin. Kita mendengar hari ini dari kata-kata taat kepada sang raja. Apa perintah raja?
berkati kotamu, berkati keluargamu, samping kiri kananmu, tetanggamu, berkati, katakan radius 100 meter kiri kanan, berkati keamanan, ketentraman. Amin. Simple enggak? Lakukan itu saudara, akan berdampak. Berkati kotamu, usahakan kesejahteraan kota di mana engkau ditempatkan, jangan dibuang, ditempatkan Pak Riki ya. Untuk saya dengar pindah ya, berkati Labuan Pak Riki, jangan sampai ada banjir di sana ya. Ya saya tahu tempat banjir, tempatnya Pak Riki yang baru, berkati, jangan sampai banjir. Bukan Mas Eli aja yang kena banjir, tapi jangan stop Mas Eli ya. Ya, diberkati akan berdampak. Amin. Ucapkan berkat setiap hari atas kota Sumbawa. Berkati akan berdampak. Ini sebagai pelaku firman Tuhan. Sampaikan kabar baik kepada siapapun. Kabar baik loh ya. Kabar baik, kabar keselamatan. Karena apa yang kita sampaikan ini kalau tidak kabar buruk adalah kabar baik. Mari kita sampaikan kabar baik, yaitu kebenaran firman Tuhan. Berkatnya apa? Saya mau menikmati berkat ketaatan dong. Ayo kita baca bersama-sama. Berkatnya apa? Saya mengalami apa? Pertolongan. Amin. Terus apa? Perlindungan. Lagi mujizat. Haleluya. Ada keselamatan dalam keluargaku. Kalau kita tahu. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Jadikan aku Tuhan, apa? Indah di hadapan siapa? Tuhan. Karena kita sedang mentaati firman Tuhan. Amin. Ayo kasih tos kiri kanan kita. Yuk setuju saya mau taat. Taat yuk. Ayo taat. Ayo kiri kanan sapa. Mari kita bangkit berdiri. Ya. Kiri kanan, mari kita taat bersama-sama. Simple. Perintahnya berat enggak tadi? Enggak. Ya. Haleluya. Enggak berat. Kita minta. Hari-hari ini kita akan peringati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Minggu depan hari Kamis ya. Kenapa dia harus naik? Menyediakan tempat bagi anak-anaknya. Amin. Dan Roh Kudus akan dicurahkan. Nikmati, minta diurapi oleh Tuhan lagi. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Jadikan aku indah Tuhan. Yesus. Doa kami Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, akan setia kepada
Ini doa kami Tuhan. Ajarku Ini seruan kami Yesus. hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Yang kau panggil, kau selamatkan Tuhan. Untuk kami menjadi serupa dan segambaran dengan Allah. Oh, kami mau belajar taat. Seperti Tuhan Yesus mentaati apa perintah Bapa. Haleluya, haleluya. Kebenaran firman-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Yang menggerakkan hati kami. Hati anak-anak-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketaatan-Mu akan mendatangkan mujizat Allah. Pertolongan Tuhan turun atas-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, jadikan aku. Jadikan aku. Yang kau pandang mulia, setiap karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kami mau menjadi warga kerajaan Allah yang mendengar perintah Raja kami. Kami mau membuktikan kasih kami dengan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini, lewat Roh Kudus-Mu, bekerjalah di tengah-tengah kami Tuhan. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar, namun kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di tempat pekerjaan kami, ada banyak orang yang membutuhkan kasih-Mu. Kami mau melihat sama seperti Kristus melihat dan melakukan seperti Kristus melihat, agar nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Ini hidup kami Tuhan. Pada hari ini kami rindu lewat hidup kami, kota kami diberkati. Lewat hidup kami, bangsa kami diberkati Tuhan. Lewat hidup kami, tetangga kami diberkati. Lewat hidup kami, keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Raja. Pada hari ini kami mau melepaskan berkat atas bangsa kami. Biar shalom, damai sejahtera Kristus memerintah atas bangsa kami. Lewat pemimpin-pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri, para anggota legislatif maupun seluruh pemerintahan sampai ke kabupaten, ke tingkat RT RW sekalipun Tuhan. Biar damai sejahtera Kristus itulah yang memerintah atas bangsa kami. Berikan kemampuan hikmat daripada Tuhan untuk kami bisa keluar daripada permasalahan yang sedang kami hadapi sebagai bangsa maupun sebagai dunia, warga dunia hari-hari ini Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak mampu. Tetapi kami percaya apapun yang Tuhan izinkan terjadi atas dunia saat-saat ini, itu tidak melampaui kekuatan kami Tuhan. Ada jalan keluar, ada hikmat Tuhan
yang menyertai setiap kami Tuhan. Kami berdoa pakai akan setiap anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan. Biar lewat kehidupan anak-anak Tuhan lahir para Yusuf, para Daniel yang berbicara mewakili kerajaan Allah. Sekalipun ada krisis, namun kami percaya ada Kristus yang melampaui krisis yang terjadi atas dunia hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan hari-hari ini bangsa kami juga harus melewati berbagai macam tantangan, khususnya memasuki tahun-tahun politik ke depan. Kami berdoa Tuhan, kami sebagai warga kerajaan Allah, kami juga membawa damai sejahtera. Kami membawa perkataan yang positif atas bangsa kami, sehingga ketika kami menghadapi masa-masa pemilihan pada tahun 2024 nanti Tuhan, bangsa kami menjadi bangsa yang siap, bangsa yang dewasa, bangsa yang mampu melewati ini semua dengan damai sejahtera daripada Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga pagi hari ini berdoa memberkati para jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit Tuhan. Kami berdoa biar kekuatan, kesehatan daripada Kristus mengalir atas para jemaat Tuhan hari-hari ini Tuhan. Kami berdoa biar kesehatan daripada Kristus mengalir atas kehidupan kami. Kami yang sehat pun Tuhan, kami berdoa dan kami mau Tuhan melakukan pola hidup yang sehat, agar kami menjadi jemaat warga kerajaan Allah yang sehat, yang siap memberkati orang lain juga Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi para GKM, Tuhan memberikan hikmat kemampuan daripada Tuhan untuk mampu menjadi perwakilan kerajaan-Mu Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang kuat, mereka adalah orang-orang yang siap melayani Tuhan, mengembalakan warga kerajaan Allah, yang siap taat kepada apa kata Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pagi hari ini kami membawa persembahan. Apa yang kami bawa Tuhan, biar itu menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Khususnya untuk pembangunan, kami berdoa menyerahkan persembahan pembangunan pun ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja, kami berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita. Ibadah hari Minggu akan diadakan di Aula Hotel Tambora. Acara akan dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Dihimbau untuk jemaat hadir menggunakan protokol kesehatan. Sumbau berdoa minggu ini akan diadakan secara online melalui aplikasi Zoom yang akan di-share melalui grup WhatsApp. Bagi yang belum bergabung, silakan menghubungi Bang Lampot. Kami mengundang Bapak Ibu, Saudara sekalian untuk berkumpul bersama dalam konsel. Mengenai waktu dan tempat silakan menghubungi GKM yang tertera. Bagi yang belum bergabung, silakan ikut bergabung. Ibadah Roki akan diadakan pada hari Minggu pukul 11 WITA. Bagi jemaat yang tergerak untuk membantu pembangunan gereja bisa melalui rekening BNI atas nama GB Rock Sumbawa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang buat Ibu atau Bapak Ibu yang baru pertama sekali hadir mengikuti ibadah bersama kita di tempat ini. Ada mamanya Mas Eli di sana di belakang, saya lihat. Ibu Jami, selamat datang. Ini mamanya Mas Eli nih. Nah, selamat datang Bu, selamat bergabung beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk ibadah hari Kamis, ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus akan kita rayakan pada hari Kamis tanggal 26 bulan 5 pada jam 08.00 atau sama dengan setiap hari minggunya, dan tempatnya tetap di tempat ini. Sekali lagi untuk hari Kamis kita beribadah di tempat ini untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Dan pengumuman berikutnya itu pemberitahuan yang kedua. Di gereja kita akan diadakan pemberkatan nikah Saudara Ronald dan Saudari Diska pada hari ini
jam 16.00 WITA. Kita sama-sama berdoa agar pemberkatan ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Dan di belakang seperti yang sudah kita doakan, di belakang ada QR code buat Bapak Ibu yang rindu untuk menabur melalui M-Banking. Di belakang ada 2 QR code, ada satu untuk persepuluhan dan yang satu untuk pembangunan. Jadi Bapak Ibu sekali lagi buat yang rindu untuk menabur, terbuka lahan yang luas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengucap syukur untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku Sama-sama berkata, hidup bagimu, mataku memandang Yesus. tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi, dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Satu, angkat tangan tanda menyerah. Aku mau taat kepadamu Tuhan. Melakukan firman-Mu yang tidak pernah gagal. Firman-Mu yang selalu dikenapi. Nubuatan-nubuatan yang sedang dikenapi. Terjadi di pulau-pulau, di suku-suku, bahkan di bangsa-bangsa. Terima kasih. NTB dalam nubuatan kitab Yesaya. Bahwa kaum Kedar dan Nebayot akan datang sujud menyembah kepada Yesus Kristus. Pulau-pulau akan memuji meninggikan nama Tuhan. Dimulai dari gerejanya. Pulanglah dengan membawa otoritas ilahi. Otoritas surga ada padamu. Kuasa surga ada padamu. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang dilepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Pulanglah dengan membawa berkat Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel. Dan berkat itu dicurahkan, diberikan
atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertaimu mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya, amin.